Mengetahui banyak tetapi tidak detail dan faktual itu berarti menjadi generalis umum. Di era sekarang ini menurut saya itu lebih bagus menjadi spesialis, tahu sedikit tetapi mendetail, faktual, dan metodologinya itu terukur, teruji. Jadi pengetahuan itu menjadi utuh dengan pengalaman yang dilakukan. Dan dalam proses bergerak dari satu kuadran pengetahuan spesialis menjadi lebih detail, itu pengalaman itu akan bertransformasi, akan berubah, bergeser, bergerak dari satu keahlian spesifik dan saling melengkapi dan juga saling membutuhkan. Tahu lebih bagus sedikit, tetapi itu menjadi spesialis ketika profesi menuntut demikian. Karena pengetahuan umum itu sudah tersedia di era media sosial saat ini. Salam sehat, salam sejahtera sedulur, salam satu hobi, dan salam merawat kehidupan. Jadi kalau di episode pertama itu adalah mengenai knowledge, pengetahuan, dan saya sepakat setuju untuk menjalani profesi apapun, pengetahuan tentang dunia kerja yang akan kita lakukan itu akan sangat menentukan prestasi kinerja dan juga motivasi kita melakukan yang terbaik. Jadi pengetahuan itu akan mampu mengangkat baik potensi diri sendiri maupun karir bekerja. Jadi karirnya adalah budidaya ayam kampung. Di pengetahuan dan seluruh di dunia budidaya ayam kampung akan menentukan kemajuan dan konsistensi kita untuk bergerak perlahan. Nah, yang kedua sedulur itu adalah transferable skills. Jadi keahlian-keahlian yang bersifat mampu berinovasi, transfer berarti berpindah, baik dari dalam keluar ataupun dari luar ke dalam. Nah, keahlian transferable itu kalau di dalam video saya itu selalu mengatakan sedulur, berinovasi dan berkreasi itu adalah sebuah kebutuhan. Seperti di dunia industri atau perusahaan, penelitian dan pengembangan itu adalah bagian dari menempatkan positioning, penempatan posisi perusahaan itu di antara pemimpin pasar, market leader, penantang pasar maupun challenging atau pengikut pasar. Kalau dia perlu produknya, saya sebagai follower pemula dalam budidaya ayam terus bertransformasi, terus melakukan transfer atas pengetahuan yang kemarin, terus melakukan transfer atas skill yang kemarin. Karena terus terang, kalau di awal kita hanya punya 5 indukan bangun sama satu pajak dengan satu kelompok di kandang, nah kita bertransfer mengikuti satu, tentu karena ada tantangan. Kedua, karena ada masalah. Ketiga, karena kita menaikkan target. Yang keempat, karena kita kepepet atau mungkin terpaksa.
memaksa kita untuk melakukan perubahan. Jadi perubahan itu tidak selalu harus mulai dari nol, karena kita udah mulai dari awal. Berarti perubahan itu adalah perbaikan dan penyempurnaan. Dan pada akhirnya bergeser, bergerak, lalu kemajuan ada, indikator ada, dan lain-lain. Dari satu kandang kita belajar bertukang. Buat saran dan masukan para rekan-rekan, saya berterima kasih ya atas seluruh informasi, dukungan, tutorial dan edukasi dari para rekan-rekan yang di satu channel, khususnya di dunia ayam, baik ayam ribuan, ayam jago, ayam kampung maupun yang lain. Saya belajar mengiliha ATM, amati, tiru, lalu modifikasi. Dan saya mampu berubah, bergeser seiring waktu. Bisa dari karena kepepet, karena masalah, karena tantangan, karena juga punya target dan lain-lain. Dan target itu yang memicu kita untuk meraih niat untuk belajar. Jadi transferable skill itu adalah keahlian-keahlian yang kalau kita punya buku satu tidak bagus. Karena apa? Seperti dalam video saya, dunia budidaya ayam saja itu kategori ayamnya banyak. Bisa dilihat di episode pertama. Kemudian gennya juga beragam. Kemudian ketika kita mengasih makan, pakannya juga bervariasi antara yang breeding 1, breeding 2, kalau saya kategorikan breeding 1, breeding 2, breeding 3. Transformasi ya, dari satu kandang kecil menjadi kandang-kandang, dan hari ini saya bertransformasi kandang sengaja dibuat menjadi pengikut. Kenapa? Karena ada sebuah tujuan untuk membuat ayam ini pada akhirnya lebih mudah, memudahkan kita kerja ya, memudahkan kita untuk berkreasi. Oleh karena itu kita mencari pola-pola, metode-metode, cara-cara yang membuat kita itu lebih ekonomis, lebih efisien, lebih efektif dalam melakukan sesuatu. Jadi keahlian transferable itu adalah keahlian satu, mereposisi pola pikir dari mulai mungkin pengikut menjadi penantang, dari mulai mungkin pemula menjadi nanti ahli, lalu kemudian berorientasi hasil. Karena kalau kita tidak berorientasi hasil dan target, kita gaya kerjanya dan pola pikirnya juga biasa-biasa. Jadi begitu kita menaikkan target, energi dan spirit untuk sukses, semangat untuk berjuang, termasuk untuk melakukan dalam keterbatasan, dalam kemampuan melakukan inovasi-inovasi. Para sedulur bisa melihat saya dulunya itu memanfaatkan limbah pasar, bahkan alternatif. Dan ketika dalam masa pembesaran saya memakai memang itu pur, tapi dalam periode pembesaran seperti ini, tadi saya baru pindah dari kandang depan breeding, ini ada 3 kelompok dan pindah ini masa pembesaran. Saya berinovasi melakukan komposisi pakan pabrikan sekian persen, 50, pakan sedap 30, pakan alternatif ada sayur mayo, ada kemudian ampas kelapa itu 20%. Jadi tidak mengurangi kualitas protein maupun karbohidrat. Saya sengaja ubah, kemudian saya lihat perilakunya, sering makan rumput batas dari sana. Berarti saya akan berusaha, karena ini tanahnya tanah keras, saya akan berusaha memberikan dedaunan. Kalau perlu nantinya akhirnya mereka dibuka ke depan. Tapi dalam rangka supaya mempermudah kerja, saya sudah sulit untuk mengurusi mereka ketika sore hari mau masuk kandang. Memang saya akan tutup, ya. Nah, akan saya tutup. Jadi mereka dikirim dari sana untuk masuk sini. Yang bersyarat, dan kemudian mengambil posisi mana-mana, boleh masuk kandangnya sendiri, boleh naik ke atas. Makanya itu dirubah, ya. Dan ketika dirubah berarti berubah pola pikir kita, berarti berubah cara kita untuk menyesuaikan target berikutnya. Jadi transferable skill itu sebenarnya adalah menjadi pembelajar.
belajar juga itu nggak pernah lulus seperti saya bilang di periode sebelumnya. Dan karena ini adalah bagian dari buah perilaku, saya harus konsisten menjadi praktisi, ya. Tapi sekaligus saya sudah bisa menjelaskan bagaimana ini budaya ayam. Transferable skills adalah sebenarnya mengubah pola pikir dari satu periode waktu kemarin ke periode waktu sekarang, karena ada target, karena ada tuntutan, karena ada kebutuhan, karena ada tantangan, karena ada masalah. So, we have to solve the problem. Kita harus menyelesaikan masalah itu, and then how to get the solution. Bagaimana memperoleh solusinya? Karena apa? Budaya ayam ini berarti terkait dengan biaya, cost. Kalau kita bandingkan cost biaya dengan benefitnya, seberapa rasionya, surplusnya. Berarti artinya apa? Kalau itu kegiatan secara rumahan, ya boleh. Tapi ini rencananya adalah rencana usaha budidaya dalam skala yang agak lebih. Makanya kita punya target sedikit 6 kelompok indukan. Ya, daerah-daerah muda kita targetkan menjadi calon kelompok indukan. Babon-babon kita jadikan. Target itu yang membuat kita akhirnya mau belajar. Ketika kita mau, berarti kita harus mau mengubah, bertindak untuk mampu bergeser dari satu kuadran ke kuadran lain. Dari kuadran tidak tahu menjadi tahu, dari kuadran tidak terampil menjadi terampil, dari kuadran masih minus berarti menjadi. Pengetahuan itu aktual, dan tentu ketika itu dikaitkan dengan pekerjaan, dengan profesi, maka itu akan mampu meningkatkan harkat, martabat, serta prestasi dari pelaku. Karena saat ini bukan casing, bukan atribut yang menentukan, tetapi tindakan secara berkelanjutan itu akan menunjukkan hasil yang lebih terukur. Pengetahuan itu bergeser dari waktu ke waktu karena peradaban dan teknologi juga berkembang pesat, dan kita tidak mungkin berada pada satu kuadran yang sama, berada pada pengetahuan itu saja, dan juga hanya berkutat pada inti sari yang dari kemarin-kemarin. Kira-kira demikian sedulur, kita bertransformasi dari waktu ke waktu, dan ketika kita mampu menyesuaikan dan mengambil posisi, maka pengetahuan kita itu akan menjadi daya ungkit, karena disitulah terjadi yang namanya inovasi, transformasi, dan trans value yang memberikan nilai lebih tinggi. Salam sehat buat para sedulur semua dimanapun berada, dan terima kasih atas seluruh support dan dukungan selama ini. Sehat sejahtera selalu.